Minggu ini, Wakil Presiden Amerika Serikat mengumpulkan jutaan dolar untuk masa depan politiknya di dalam rumah seorang pria yang uangnya membantu membangun kerajaan disinformasi Tucker Carlson. Semuanya dilakukan hanya beberapa kaki dari seorang agen terdaftar Qatar. Selamat datang kembali di Access of Truth. Saya Emily Schrader. Dan pada 19 Agustus, Wakil Presiden J.D. Vance mengadakan acara penggalangan dana di rumah Omid Malak, seorang pengusaha Pakistan-Iran di Southampton. Acara itu berhasil mengumpulkan lebih dari 5 juta dolar untuk RNC dari sekitar 35 orang dengan harga kursi mencapai 1,4 juta dolar. Namun ini bukan pertama kalinya Vance menerima uang dari Malak. Malak juga pernah menjadi tuan rumah acara penggalangan dana di Hamptons untuk Vance pada tahun 2024. Dan Malak bukan hanya seorang donatur. Dia juga merupakan presiden dari 1789 Capital, perusahaan yang ia dirikan bersama Rebecca Mercer dan Chris Buskirk, yang kemudian juga melibatkan Donald Trump Jr. Sebagai mitra yang juga memimpin investasi sebesar 15 juta dolar pada tahun 2023 untuk meluncurkan perusahaan media Tucker Carlson. Tidak lama setelah investasi itu dilakukan, inilah yang terjadi pada acara Tucker Carlson. Catatan FARA yang diajukan ke Departemen Kehakiman menunjukkan bahwa sebuah firma bernama Luminate Advisors dibayar 180.000 dolar per bulan oleh kedutaan Qatar di Washington untuk mengatur penampilan media bagi Qatar. Pada bulan Maret 2025, Luminate memfasilitasi pertemuan santai antara Carlson dan Perdana Menteri Qatar. Pengajuan itu sendiri menggambarkan tujuannya sebagai membela Perdana Menteri dari kritik karena ingin menghentikan perang dengan Republik Islam Iran. Wawancara itu menarik 6 juta penonton hanya dalam beberapa jam. Namun Carlson tetap bersikeras bahwa dia tidak pernah menerima uang sepeser pun dari negara asing manapun. Sementara itu, dia terus-menerus mengoceh dan mengkritik tentang Israel dan orang Yahudi, serta menyebarkan teori konspirasi dan fanatisme yang mendukung Ikhwanul Muslimin. Bahkan justru mengangkat beberapa rezim diktator terburuk di dunia, tentu saja, sambil berpura-pura mementingkan Amerika di atas segalanya. Memang benar bahwa dokumen FARA tidak menyebutkan bahwa Carlson dibayar secara langsung. Dokumen itu menyebutkan bahwa seorang agen Qatar terdaftar membayar ratusan ribu dolar per bulan untuk menampilkan Perdana Menteri Qatar di hadapan penonton Carlson sesuai kehendak Qatar, membela posisi Qatar terhadap Iran. Itulah yang terjadi, karena itu jauh lebih baik, kamu tahu? Ngomong-ngomong, sejak investasi itu masuk, platform Carlson secara konsisten menentang upaya meminta pertanggungjawaban rezim Islam di Iran atas apapun dan menjadi sangat bermusuhan terhadap Israel. Dia juga menyikapi Qatar, Ikhwanul Muslimin, dan bahkan Islam politik secara keseluruhan dengan simpati, padahal sejujurnya mereka tidak pantas mendapatkannya. Sekarang, lihat siapa lagi yang telah menerima uang dari Qatar sambil berada di jaringan yang sama ini. Garrett Venturi, yang juga menghadiri acara penggalangan dana pada 19 Agustus untuk J.D. Vance dan merupakan mantan rekan bisnis Malik sendiri. Venturi menjalankan sebuah perusahaan bernama GRV Strategies, dan catatan FARA menunjukkan bahwa Qatar membayarnya 80.000 dolar per bulan untuk penempatan media. Sekarang, dokumen-dokumen tersebut menunjukkan GRV menawarkan cerita ke media konservatif, dan dalam setidaknya 2 kasus yang terdokumentasi, liputan positif pun muncul dalam beberapa hari, dengan pemberitaan yang menguntungkan tayang di Fox News maupun di New York Post. Jauh sebelum dia terdaftar sebagai agen asing untuk Qatar, Venturi digambarkan di media sebagai perwakilan dari Omid Malik, dan mereka berdua bahkan menjalankan bisnis bersama, mendanai sebuah media konservatif bernama The Washington Reporter. Sekarang, Venturi mundur dari media tersebut, medianya sendiri bersama Malik, hanya setelah dia mendaftar sebagai agen Qatar, dengan alasan adanya konflik kepentingan yang jelas. Namun, dia masih menjadi salah satu dari sekitar 35 orang di dalam rumah Malik minggu ini pada acara penggalangan dana untuk pria yang ingin menjadi calon presiden dari Partai Republik pada tahun 2028. Namun, ini lebih dalam dari sekedar satu acara penggalangan dana. Chris Buskirk, salah satu tuan rumah acara Vance minggu lalu, juga ikut mendirikan Rockbridge Network bersama JD Vance, sebuah jaringan yang didukung oleh para donor besar, termasuk Malik dan juga Peter Thiel. Ini juga merupakan infrastruktur donor yang awalnya membantu membangun karir politik Vance. Namun, Malik tidak hanya berhenti di media dan penggalangan dana. Dia juga membangun Executive Branch, klub privat di Washington yang secara efektif menjual akses bagi anggota kaya kepada pejabat senior Trump, yang ia dirikan bersama Donald Trump Jr., Steve dan Alex Witkoff, serta Chris Buskirk. Jadi, orang yang sama yang membantu mendanai platform Tucker Carlson juga ikut mendirikan mesin donatur di balik kenaikan fans, dan juga ikut mendirikan klub privat yang menjual akses ke anggota pemerintahan lainnya. Itu adalah 3 titik tekanan terpisah pada pemerintahan Gedung Putih saat ini. Semuanya terhubung dengan orang-orang yang sama yang memiliki hubungan mencurigakan dengan Qatar. Selain fakta itu, ada pola yang terdokumentasi tentang nilai-nilai yang bermusuhan terhadap Yahudi, dan sejujurnya juga nilai-nilai yang anti-Amerika yang berasal dari proyek-proyek yang masih terus dia ikuti dengan berbagai cara. Sekarang, ini memang tidak membuktikan bahwa Malik bertanggung jawab. Tapi hal ini jelas memerlukan penyelidikan yang lebih menyeluruh tentang pengaruh asing, terutama mengingat pola yang kita lihat dari Qatar. Sebelum pemilu 2024, hanya sekitar 10% dari upaya penjangkauan media Qatar yang terdaftar yang menargetkan media konservatif. Tapi setelah Trump menang, angka itu melonjak menjadi lebih dari setengahnya. Qatar membuat keputusan yang disengaja untuk mengarahkan kembali operasi pengaruhnya ke kalangan kanan Amerika.
Dan Qatar melakukannya melalui ekosistem yang persis sama yang didanai oleh Omid Malik dan yang pasti akan diandalkan oleh JD Vance untuk masa depan politiknya. Kebetulan, sulit untuk melupakan bahwa Malik juga telah berulang kali menjadi peserta di Doha Forum, yang terbaru bersama Neil Patel, Kepala Eksekutif Tucker Carlson Network, dan mantan Menteri Luar Negeri Rezin Islam Jalal Zarif, bahkan Trita Parsi, anak suruhan Republik Islam. Sekarang, fakta bahwa nama-nama yang sama ini berulang kali muncul di lingkaran pemerintahan Qatar, yang secara terang-terangan memajukan kepentingan Ikhwanul Muslimin, harusnya membuat siapapun di Amerika waspada, karena Qatar bukanlah kerajaan ramah yang hanya memiliki sedikit kekurangan. Ini adalah kediktatoran Ikhwanul Muslimin yang menindas dan tidak memiliki nilai-nilai yang sama dengan Amerika. Ini adalah negara yang telah dituduh menjalankan perbudakan modern, di mana perbedaan pendapat dihukum dengan kejam, LGBT dapat dijatuhi hukuman mati, dan para teroris berulang kali menemukan tempat berlindung yang aman di sana. Ini adalah negara yang sama yang selama bertahun-tahun menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Hamas sendiri. Dan ini adalah pemerintah yang sama yang kini memiliki agen terdaftar, yang kini memiliki jalur berbayar langsung ke pria yang bisa menjadi calon presiden dari Partai Republik berikutnya. Silahkan Anda hitung sendiri. Apa artinya ini bagi pengambilan keputusan di Gedung Putih? Qatar memiliki kepentingan strategis yang jelas untuk memastikan bahwa siapapun yang memimpin Partai Republik setelah Trump dikelilingi oleh orang-orang yang bersikap positif terhadap Doha. Dan itulah yang sedang mereka lakukan. Anehnya, konten Carlson sendiri hampir sepenuhnya mencerminkan agenda itu. Bahkan sampai pada kecurigaan dan permusuhan yang semakin besar terhadap dukungan Kristen evangelis untuk Israel, yang selama ini menjadi salah satu pilar terkuat koalisi pro-Israel di Amerika. Tentu saja, bukan kebetulan jika orang-orang seperti Carlson dengan putus asa berusaha memecah belah antara umat Kristen dan Yahudi soal Israel. Dan itu bukanlah suatu kebetulan. Itulah persis yang diinginkan oleh pemerintah asing yang berusaha membentuk ulang opini publik Amerika. Jadi saya tidak akan duduk di sini dan mengatakan bahwa Omid Maliki adalah agen Qatar atau orang Iran atau orang Pakistan, karena buktinya tidak menunjukkan itu. Tapi saya akan langsung mengajukan pertanyaannya. Ketika pria yang membantu mendanai platform Carlson juga ikut mendirikan jaringan donor di balik wakil presiden, yang juga membangun Cook Access untuk seluruh pemerintahan lainnya, yang juga duduk di panel bersama pejabat Iran dan di forum pemerintah Qatar, dan juga memiliki hubungan bisnis dengan seorang agen yang sekarang digaji oleh Qatar. Apakah Anda benar-benar percaya semua itu kebetulan? Berdasarkan apa yang baru saja kami paparkan, bukankah ada alasan serius untuk khawatir bahwa kita sedang menyaksikan bagian dari kampanye Qatar yang lebih besar untuk merongrong kebijakan luar negeri Amerika dari dalam koalisi yang seharusnya benar-benar mengutamakan Amerika? Secara pribadi, saya punya keraguan serius tentang siapa yang duduk di posisi tertinggi, atau lebih tepatnya di tingkat tertinggi kedua di Gedung Putih ini, dan kepentingan siapa yang sebenarnya mereka layani. Ketika orang-orang terdekat dari seorang wakil presiden yang sedang menjabat adalah orang-orang yang menerima cek dari pemerintah yang mendanai Hamas, rakyat Amerika berhak mendapatkan penjelasan, bukan penggalangan dana. Uang Qatar sekarang ada di mana-mana di Washington, ada di mana-mana di media dan lembaga pemikir, ada di mana-mana di universitas. Dan sekarang uang itu ada di ruang kamu pria yang mendanai masa depan wakil presiden. Ini harus dihentikan. Dan itu dimulai dengan orang Amerika menuntut untuk tahu siapa saja yang ada di ruangan saat para pemimpin mereka didanai, dan uang siapa sebenarnya yang membawa mereka ke posisi itu. Namun Qatar bukan satu-satunya pemain regional yang membeli restu Washington sambil bekerja mengawan kepentingan Amerika. Ada sekutu NATO lain yang melakukan hal yang sama secara terbuka. Dan presidennya baru saja mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel. Mari kita bicara tentang Turki. Minggu ini, presiden dari negara anggota NATO, Turki, meminta Interpol untuk menangkap Perdana Menteri Israel atas tuduhan genosida, sementara negaranya sendiri masih belum mengakui tanggung jawab atas genosida Armenia. Dan lebih jauh lagi, menjadi tuan rumah bagi pimpinan kelompok teroris yang mencoba melakukan genosida terhadap orang Yahudi pada tanggal 7 Oktober. Sementara itu, Duta Besar Amerika yang berada di Ankara, Tom Barrack, selama seminggu terakhir secara terbuka mendukungnya. Pada hari Jumat, Menteri Kehakiman Turki mengumumkan bahwa Ankara meminta Interpol untuk mengeluarkan Red Notice guna menangkap Benjamin Netanyahu, menindaklanjuti surat perintah penangkapan yang sudah dikeluarkan Turki terhadap 37 pejabat Israel atas tuduhan genosida terkait perang di Gaza. Tentu saja, semua itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Turki. Tetapi hal itu tidak menghentikan Erdogan untuk terus mencoba mewujudkan fantasi kekhalifahan Islamnya. Sebagai tanggapan, kantor Netanyahu menyebut Erdogan sebagai diktator antisemit yang telah membantai orang Kurdi, melindungi teroris Hamas, dan menduduki setengah wilayah Siprus, serta memenjarakan jurnalis dan politisi yang menentangnya dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan mereka benar. Ini adalah negara yang tidak pernah bertanggung jawab atas genosida mereka sendiri terhadap orang Armenia, dipimpin oleh seorang pria yang saingan politik utamanya sedang dipenjara. Sementara itu, dia mengeluarkan tuduhan genosida terhadap sebuah negara yang sedang membela diri dari teroris genosida sesungguhnya yang dilindungi oleh Turki. Minggu ini, ketegangan semakin meningkat setelah IDF menyerang sebuah pangkalan kosong di Suriah yang sedang coba diperluas secara militer oleh Turki, sesuatu yang telah diperingatkan secara tegas oleh Israel, dan dinyatakan bahwa mereka sama sekali tidak akan mengizinkannya.
Pangkalan udara itu diserang setelah intelijen menunjukkan bahwa Turki berencana menempatkan pasukan di sana. Dengan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa IDF telah memperingatkan pejabat senior Suriah sebelum serangan tersebut, memberi mereka kesempatan untuk mundur. Dan hanya ketika peringatan itu tidak direspons, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan baru mengizinkan operasi tersebut. Sebuah negara berdaulat yang mencegah militer asing yang bermusuhan untuk memperkuat posisinya di perbatasannya bukanlah tindakan agresi. Itu adalah standar minimum untuk mempertahankan diri, dan negara manapun di dunia akan melakukan hal yang sama. Selain itu, tidak ada satupun dalam NATO yang melindungi hak Turki untuk mengancam Israel, apalagi di tanah asing milik negara berdaulat lain yang bukan anggota NATO, yaitu Suriah. Tapi disinilah yang mulai menjengkelkan, karena sebagai respons terhadap tindakan bela diri ini, Tom Barrack, duta besar Amerika Serikat yang sedang menjabat untuk Turki, sekaligus utusan khusus untuk Suriah, secara terbuka menyebut serangan itu sebagai eskalasi yang tidak perlu. Dan ini bukan pertama kalinya Barrack memihak Ankara dibandingkan sekutu ARS Serikat atau bahkan dibandingkan kepentingan ARS Serikat sendiri. Kepentingan. Beberapa hari sebelumnya, lihat apa yang dia katakan kepada seorang pewawancara tentang dataran tinggi Golan. Dan itu secara langsung bertentangan dengan kebijakan Amerika Serikat dan Presiden Trump yang merupakan atasannya. Presiden Trump telah menarik garis dalam upaya untuk menuju moderasi. Di Golan, dengan Suriah, mereka masih menduduki Golan, bertentangan dengan resolusi PBB, bertentangan dengan seluruh tatanan internasional yang telah menyatakan bahwa Golan adalah milik Suriah. Jadi, berapa lama aksi-aksi penerobosan ini akan terus terjadi sampai situasinya mereda? Sekarang, pada tahun 2019, Presiden Trump menandatangani proklamasi resmi yang mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan. Ini adalah kebijakan Amerika yang ditandatangani oleh presiden yang dilayani oleh Barack. Namun, Barack tampil di televisi dan menyangkalnya demi menyenangkan pemerintah Suriah dan Turki yang sedang dia dekati. Benarkah begitu? Sayangnya, ini adalah pola yang sering dilakukan oleh Barack. Dia telah menjadi salah satu suara paling vokal di Washington, mendorong agar Turki dimasukkan kembali ke dalam program S-35 yang sama dari mana Turki dikeluarkan pada tahun 2019. Karena membeli sistem rudal S-400, Rusia, sebuah sistem yang memungkinkan Moskow mempelajari jejak radar dari pesawat tempur siluman milik Amerika sendiri. Dia menyebut keputusan Trump menerima Turki kembali ke dalam program itu sebagai momen yang menentukan. Seolah-olah memberi hadiah kepada negara yang masih menolak melepaskan sistem Rusia adalah sesuatu yang patut dirayakan. Berkali-kali, Barat tampaknya lebih memprioritaskan kepentingan rezim Turki daripada kepentingan Amerika Serikat sendiri. Jadi, sebenarnya Tom Barak ini bekerja untuk siapa? Karena sepertinya bukan untuk Amerika Serikat. Tapi, saya juga ingin membahas tentang apa yang sebenarnya sedang dibangun oleh Erdogan. Karena surat perintah penangkapan itu hanyalah pengalihan dari cerita sebenarnya di sini. Turki telah menjadi markas operasional Hamas. Kepala Intelijen Turki, Ibrahim Kalin, secara pribadi telah beberapa kali menjadi tuan rumah bagi Biro Politik Hamas di Istanbul hanya tahun ini. Hamas bahkan mengadakan pemilihan kepemimpinan internal mereka sendiri di Istanbul. Dinas Keamanan Israel telah mengidentifikasi tokoh-tokoh senior Hamas yang beroperasi dari Istanbul untuk mengarahkan serangan di Yudea dan Samaria. Dengan Erdogan secara pribadi berjanji kepada kelompok tersebut, dan saya kutip, "Sebagaimana kami melindungi anak-anak kami sendiri, begitu juga kami akan melindungi kalian." Departemen Keuangan Amerika Serikat telah memberikan sanksi kepada beberapa badan amal Turki dan organisasi kedok Hamas. Dan baru bulan ini, Jaksa Federal menangkap seorang direktur badan amal yang berbasis di Turki karena menyalurkan uang kepada kelompok tersebut. Ini bukan hanya sekutu NATO dengan hubungan yang rumit terhadap kelompok teroris yang telah ditetapkan. Ini adalah sekutu asli yang secara aktif berfungsi sebagai markas besarnya. Tapi Hamas hanyalah bagian yang terlihat di sini. Menteri Dalam Negeri Erdogan sendiri pernah mengatakan secara terbuka bahwa ia berharap suatu hari nanti bisa menjadi gubernur Yerusalem. Erdogan sendiri telah memperkenalkan dirinya kepada para pemimpin Arab sebagai pewaris sah para Sultan Utsmaniyah. Organisasi Nirlaba Turki yang beroperasi di bawah Undang-Undang Yayasan Amal Ankara telah diidentifikasi sebagai pusat pendanaan untuk Ikhwanul Muslimin di seluruh wilayah tersebut. Ini adalah proyek yang disengaja dan terdokumentasi untuk membangun kembali dominasi Turki atas bekas dunia Utsmaniyah di bawah panji Islam politik. Dan Israel hanyalah satu negara yang menghalangi hal tersebut. Jadi, jika Turki jelas-jelas merupakan aktor nakal, dan mereka semakin menjadi seperti itu setiap harinya. Jika mereka sudah dikeluarkan dari program F-35 selama 6 tahun karena mereka tidak mau melepaskan sistem rudal Rusia. Jika itu satu-satunya anggota NATO yang belum pernah memberikan sanksi kepada Rusia atas Ukraina, jika mereka secara militer menduduki setengah dari Siprus dan sudah berlangsung selama 50 tahun. Jika mereka memenjarakan lebih banyak jurnalis dibandingkan hampir semua negara di dunia. Dan jika presiden mereka saat ini mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin sekutu terdekat Amerika di Timur Tengah sambil menampung kelompok yang membantai warganya, mengapa mereka masih menjadi anggota NATO? Sejauh ini, tidak ada mekanisme formal dalam perjanjian NATO untuk mengeluarkan anggota. Tetapi Turki adalah alasan untuk membangun mekanisme tersebut dan secepat mungkin. Aliansi yang tidak bisa mengeluarkan anggota yang secara aktif melindungi kelompok teroris yang telah ditetapkan bukanlah aliansi yang serius. Turki seharusnya dikeluarkan dari NATO. Titik.
Untuk merangkum semuanya, Qatar dan Turki bukanlah pesaing dalam upaya melemahkan Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka adalah mitra. Kedua pemerintah tersebut mendanai, melindungi, dan melegitimasi jaringan Islamis yang sama. Keduanya telah mendekati kalangan pejabat Amerika dan tokoh media yang sama, dan keduanya mendapatkan hasil. Ketika Anda melihat Gedung Putih ini dan menemukan jaringan donor yang sangat mencurigakan dari wakil presiden serta seorang duta besar di Ankara yang lebih mengutamakan kebijakan Turki daripada Amerika, Anda sebenarnya tidak sedang melihat dua cerita yang terpisah. Anda sedang melihat sebuah kampanye terkoordinasi untuk melemahkan Amerika Serikat sambil menyalahkan pihak lain. Nah, sekarang saatnya membahas yang baik, yang buruk, dan yang jelek. Dan saya ingin mulai dengan yang baik minggu ini karena satu studio Hollywood benar-benar berani menghadapi salah satu pembenci Israel paling gigih di Hollywood. Ya, saya sedang membicarakan tentang Mark Ruffalo. Sekarang, untuk konteksnya, izinkan saya jelaskan siapa sebenarnya Mark Ruffalo, karena ini bukan seseorang yang hanya membuat komentar sembarangan yang dipelintir. Dia benar-benar orang gila yang terobsesi dengan Yahudi. 6 tahun yang lalu, Ruffalo menyebut Israel sebagai negara apartheid. Pada tahun 2021, dia bahkan menuduh Israel melakukan genosida, yang sudah membuktikan bahwa dia sama sekali tidak tahu arti kata itu sebenarnya. Sementara itu, setelah 7 Oktober, ketika jenazah 1.200 warga Israel yang dibunuh masih diidentifikasi, Ruffalo sudah memposting petisi yang menggambarkan konflik tersebut sebagai pembunuhan anak-anak oleh Israel. Ketika 4 sandera diselamatkan dari penawanan Hamas, dia bahkan tidak bisa menyebutnya sebagai penyelamatan. Dia menyebutnya sebagai pembebasan, seolah-olah Hamas telah berbuat baik kepada mereka karena kebaikan hati mereka. Ketika 6 sandera, termasuk warga negara Amerika Hersh Goldberg Paulin, ditemukan dieksekusi oleh para penculik mereka, tanggapannya adalah menyalahkan dukungan Amerika untuk Israel. Sebuah unggahan yang begitu tidak bisa dipertahankan hingga dia sendiri menghapusnya. Lalu, tahun lalu, dia kembali menyebut situasi ini sebagai genosida dan menandatangani janji resmi untuk memboikot lembaga film Israel secara langsung karena tampaknya mereka dianggap bertanggung jawab. Tapi bekerja sama dengan lembaga-lembaga Iran tidak masalah kan, Mark? Minggu ini, Mark menggunakan logika yang sama, atau bahkan tidak ada logika, dan menerapkannya pada sebuah merger perusahaan. Menuduh keluarga Ellison Yahudi Amerika menggerakkan, kutip, beberapa kekuatan paling merusak dan tidak manusiawi di dunia. Karena teknologi Oracle mendukung Israel setelah 7 Oktober. Sekarang, seluruh tuduhannya didasarkan pada cuplikan yang kembali muncul dari seorang eksekutif Oracle, Safra Catz, dari tahun 2024. Di mana dia mengatakan ada beberapa hal yang dilakukan Oracle untuk militer Israel yang dia, kutip, tidak benar-benar bisa dibicarakan. Dan bahwa perusahaan tersebut memiliki beberapa teknologi yang sangat menakutkan yang mereka sediakan. Sekarang, dia tidak pernah mengatakan apa itu. Tidak ada seorang pun di luar Oracle dan pemerintah Israel yang tahu apa yang dia maksud. Tapi Ruffalo mengambil pernyataan seorang eksekutif yang sengaja dibuat samar dan mengubahnya menjadi tuduhan langsung tentang genosida dan apartheid terhadap sebuah keluarga Amerika hanya karena mereka Yahudi, tanpa satupun fakta spesifik untuk mendukungnya. Namun kali ini, Paramount tidak membiarkannya lolos begitu saja. Seorang juru bicara menyatakan bahwa perusahaan sangat prihatin ketika kiasan antisemit digunakan dengan dalih untuk kepentingan sengketa bisnis. Dan kata-kata seperti genosida atau apartheid yang diterapkan pada transaksi korporasi adalah sesuatu yang terlalu berlebihan. Itu meremehkan penderitaan nyata yang hendak digambarkan oleh kata-kata tersebut. Dan ini juga sesuai dengan pola yang dilakukan oleh Paramount, hanya saja kebalikannya. Ketika hampir 4.000 tokoh Hollywood menandatangani janji boikot yang sama seperti yang ditandatangani oleh Ruffalo, Paramount adalah studio besar pertama yang secara terbuka menolaknya dengan mengatakan membungkam seniman kreatif individu berdasarkan kewarganegaraan mereka, tidak mempromosikan pemahaman yang lebih baik atau memajukan tujuan perdamaian. Seharusnya tidak jarang bagi sebuah perusahaan untuk menyebut antisemitisme sebagai apa adanya, daripada membiarkan seorang figur terkenal seolah-olah membersihkannya dengan alasan perselisihan bisnis. Tapi, mengingat semua yang sudah kita bahas hari ini, menurutku patut disorot ketika seseorang melakukan hal yang benar, dan Paramount benar-benar melakukannya kali ini. Dan sekarang untuk berita buruknya, dan itu terjadi tepat di kota New York. Minggu ini, FBI menangkap Jessica Bowie yang berusia 35 tahun dari Albany karena merencanakan untuk meledakkan gedung parlemen negara bagian New York saat para legislator berada di dalamnya. Sekarang, Bowie masuk Islam 5 tahun yang lalu. Dia mengadopsi nama Aisyah Saif dan menjadi radikal secara daring. Bersumpah setia kepada ISIS melalui beberapa rekaman audio dalam bahasa Inggris dan Arab. Dia kemudian menghabiskan berminggu-minggu mengamati gedung parlemen, mengambil foto dari berbagai sudut pandang, dan bahkan mengatakan kepada informan FBI bahwa dia ingin, kutip, menghancurkan sebanyak mungkin bagian gedung dan membunuh para senator saat mereka sedang rapat. Dia membahas untuk menyamarkan bom sebagai pengiriman makanan, membeli bahan-bahan dari toko bangunan, dan bahkan sempat mempertimbangkan balai kota Albany sebelum akhirnya memutuskan bahwa gedung parlemen negara bagian adalah, menurut kata-katanya sendiri, target yang lebih baik. Jaksa penuntut mengatakan dia berencana melarikan diri ke wilayah yang dikuasai ISIS di Suriah setelahnya. Lalu kembali untuk menyerang Times Square pada malam tahun baru dan akhirnya Gedung Putih itu sendiri. Dia ditangkap saat dia mengambil apa yang dia yakini sebagai alat peledak sungguhan, dan sekarang menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara. Ini jelas mengerikan, tapi implikasinya bahkan lebih menakutkan.
Penyelidik mengatakan bahwa Bowie menggambarkan dirinya berubah dari seorang gadis kecil yang melambaikan bendera Amerika setelah peristiwa 11 September menjadi seseorang yang menempelkan stiker menara runtuh sebagai bentuk perayaan. Ini adalah seorang warga negara Amerika yang lahir di AS Serikat, dibesarkan di AS Serikat, yang siap membantai legislatif negara bagiannya sendiri demi sebuah tujuan yang berasal dari ribuan mil jauhnya. Dan dia bukan kasus yang terisolasi. Ini bukan kasus tunggal orang yang terganggu. Ini adalah gejala dari sesuatu yang berkembang di dalam masyarakat Amerika. Paparan radikalisasi daring yang terus-menerus yang membuat orang Amerika biasa tanpa hubungan dengan Timur Tengah berubah menjadi kaki tangan Islam politik. Ini bukan masalah Islamofobia, karena ideologi beracun yang sama ini secara tidak proporsional justru membunuh Muslim lain di seluruh Timur Tengah. Di Amerika Serikat, kita melihat ideologi ini melalui kultus kematian Free Palestine dan melalui pembajakan Partai Demokrat oleh DSA. Dan kita juga melihatnya pada para Islamis yang bersumpah setia kepada ISIS. Washington tidak bisa terus memperlakukan hal-hal ini sebagai serangkaian insiden yang tidak berhubungan, daripada sebagai infeksi ideologis yang terkoordinasi. Maksud saya, benar-benar seperti infeksi yang menyebar di masyarakat Amerika. Nyawa orang Amerika sangat jelas dalam bahaya. Dan sekarang akhirnya ke cerita yang buruk, yang membawa kita kembali ke Republik Islam dan Spanyol, di mana rezim tersebut memiliki seorang teman, yaitu Pedro Sanchez. Minggu ini, media pemerintah di Republik Islam mengumumkan bahwa seorang investor asal Spanyol kini telah disetujui untuk investasi asing pertama rezim tersebut di Provinsi Khorasan Selatan untuk proyek pertambangan dan pengolahan mineral. Di bawah sanksi Amerika Serikat, ini bukanlah wilayah abu-abu. Perintah Eksekutif 13902 secara khusus menyebut pertambangan sebagai sektor ekonomi Iran yang dapat dikenai sanksi, bersama dengan konstruksi, manufaktur, dan tekstil. Siapapun yang beroperasi di sektor tersebut, termasuk warga negara asing, dapat terkena sanksi Amerika Serikat karenanya. Sementara itu, di pihak Uni Eropa, Brussel kembali memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Republik Islam tersebut pada bulan September lalu, melarang perdagangan logam mentah dan memberlakukan kembali pembatasan investasi secara luas. Sementara itu, meskipun rezim Islam secara terang-terangan mengancam Eropa dalam beberapa minggu terakhir, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez telah menghabiskan seluruh masa perang ini dengan memposisikan dirinya sebagai pengkritik paling vokal di Eropa terhadap segala tindakan militer terhadap rezim Islam di Iran, bahkan menghalangi Amerika Serikat menggunakan pangkalan-pangkalan militer, menarik pulang duta besar Spanyol dari Israel, dan menyebut kampanye melawan rezim tersebut sebagai tindakan ilegal dan kejam. Lucunya, dia tidak mengatakan apa-apa tentang kekejaman dan tindakan ilegal pembantaian puluhan ribu pengunjuk rasa Iran. Benar kan, Pedro? Bagaimanapun, menurut data dari Kementerian Perdagangan Spanyol sendiri, pemerintahnya menyetujui ekspor barang penggunaan ganda senilai lebih dari $1,5 juta ke Republik Islam tersebut hanya pada tahun 2024 dan paruh pertama 2025, termasuk detonator, bahan peledak, dan peralatan mesin presisi tinggi yang cocok untuk pembuatan rudal dan drone, dengan hampir 70% diantaranya langsung dikirim ke perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan negara. Sejak Sanchez menjabat pada tahun 2018, ekspor terkait pertahanan Spanyol ke rezim tersebut telah mencapai hampir $200 juta secara total. Jadi, sementara Sanchez tampil di TV mengatakan tidak pada perang, pemerintahannya sendiri pada dasarnya justru membantu rezim Islam tersebut untuk berperang. Inilah yang disebut kebijakan luar negeri yang merugikan diri sendiri. Anda tidak bisa mengklaim berada di pihak yang lebih bermoral dalam menentang perang, sambil memasok suku cadang rudal untuk rezim yang memulainya. Dan ini bukanlah pemerintah netral yang sedang didukung oleh Sanchez. Ini adalah rezim Islam yang sama yang telah membantai puluhan ribu pengunjuk rasa hanya dalam tahun ini saja, dan masih terus mengeksekusi mereka yang telah ditangkap hampir setiap hari. Bagi sebuah negara anggota Uni Eropa untuk diam-diam secara efektif mempersenjatai kompleks industri militer milik rezim yang melakukan pembantaian massal terhadap rakyatnya sendiri. Sementara negara anggota yang sama itu menguliahi dunia tentang hak asasi manusia adalah sebuah pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip yang diklaim menjadi dasar Uni Eropa. Jika Brussels benar-benar percaya pada sanksi yang mereka terapkan kembali, mereka seharusnya mulai dengan bertanya mengapa salah satu negara anggotanya sendiri yang justru melanggarnya. Mungkin Spanyol adalah negara berikutnya yang perlu dikenai sanksi. Itu saja untuk minggu ini. Jika Anda ingin mendapatkan cerita-cerita yang tidak akan dibahas oleh media lain tentang Israel atau Iran, pastikan untuk mengikuti saya di X dan Instagram. Pautannya ada di bawah. Saya Emily Schrader, dan ini adalah Access of Truth. Sampai jumpa minggu depan.